Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun yang sedang berada. Apa kabar di pagi hari ini teman-teman? Mudah-mudahan di pagi yang dingin ini ya, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk meraih kesuksesan, memulai berkarya, memulai aktivitas pagi hari. Sahabat, dan kali ini saya sedang reading di wilayah Kelakah ya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wah, apa kabar dulur-dulur Lumajang? Hari ini saya melintas ya di wilayah kabupaten kalian gitu. Aku rambut hampir nih dah. Aku nggak kalian bikinkan secangkir kopi pagi ta. Suasana pagi teman-teman di jalur lintasan yang saya lalu kali ini, dan saat ini jam menunjukkan pukul 06:40. Tujuan saya kali ini adalah untuk menuju ke sebuah semacam rumah sakit ya, atau klinik kesehatan yang terbengkalai di sekitar ataupun di dekat pabrik Leces Probolinggo. Saya pengen lihat seperti apa lokasinya gitu ya. Oleh karena itu saya bikin full video ini dari saat mulai kita reading hingga menuju ke lokasi tersebut. Suasana pagi yang sepi-sepi aja teman-teman di jalur yang kita lalui kali ini ya. Ini masih terhitung lumayan pagi, jadi aktivitas lalu lintas yang terpantau kali ini cukup lega gitu ya. Saya kalau melihat lalu lintas yang seperti ini jadi teringat ya di sekitar tahun 90-an gitu loh, yang tak ramai sekarang, yang dulu masih bisa dihitung ya yang punya kendaraan bermotor begitu. Namun jika berbicara sekarang ini, waduh, siang sedikit saja di beberapa kota itu udah mulai macet gitu ya. Di pagi hari, aktivitas apa yang teman-teman pertama kali lakukan nih? Apakah nyeruput kopi dhisik, apakah cuci muka dhisik, ataukah gosok gigi dulu? Ayo. Kalau saya sih biasanya aktivitas di pagi hari ya, bangun tidur itu saya ya belum apa-apa itu udah ambil segelas air putih saya. Betul teman-teman, kalau pagi hari ya saya nggak segera minum air putih, badanku rasanya kayak digepui gitu, sakit semua. Nah, oleh karena itu saya kalau di pagi hari segera ya, dan segera meminum air putih meskipun itu hanya segelas gitu, untuk ya menetralisir tubuh saya gitu loh. Kalau saya nggak segera kena air putih ya di pagi hari itu, seperti yang sudah saya bilang ya, awak rasanya kayak diremuk gitu. Rasanya berat, rasanya nggak enak kabeh gitu. Oleh karena itu kalau di pagi hari saya itu buru-buru gitu untuk segera mencari air putih.
Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Dan saya juga baru pertama kali ini teman-teman melintas di jalur ini ya. Betul ya, saya tidak membujui. Jadi saya bener-bener pertama kali ini ya melintas di jalur ini itu. Jam-jam segini memang kalau aku perhatikan di jalur ini lebih rame ya daripada jalur yang kita lalui tadi. Lebih mulai menunjukkan kepadatan arus lalu lintas di pagi hari. Sebentar teman-teman, HP ku mati rek. Facebook HP ku yang ini maksudku ya. Masjid Ar-Rahman Kelakah di sebelah kanan kita. Sepertinya hari ini apa ya? Sepertinya hari ini saya melupakan sesuatu gitu. Lali ya. Ada barang saya yang tertinggal sepertinya, tak eling-eling iki. Tapi ya sudahlah. Kurang, kalau balik lagi waduh. Iya teman-teman, ada barang yang tertinggal ya ketika saya istirahat tadi. Wes nggak apa-apa, nanti beli aja lagi ya. Mau balik udah terlalu jauh aku. Badan jalan yang kita lalui kali ini memang aku perhatikan lebar temen. Kanan kiri badan jalannya udah dikeras gitu ya, itu udah dibikin cor gitu. Ini memang jalur ini kalau siang, waduh aku kemarin lewat jalur ini tuh macet loh. Padahal jalur ini segini lebarnya. Betul, saya lewat kemarin itu saat berangkat ke Jember kemarin itu macet ya di jalur ini, full dengan kendaraan-kendaraan besar gitu, ditambah dengan muyelnya kendaraan-kendaraan bermotor. Padahal itu jalur juga aku pikir jalannya udah lebar banget, tapi ternyata masih kurang. Saya harus mulai waspadai rame.
Dan aku mau buka kunci HP ku lho, wangele rame. Tak pijet-pijet gini, ongkone nggak metu-metu gitu, nggak keluar-keluar. Piye lah yo, kadang jalan seperti ini. Iya teman-teman, meskipun di jam segini udah mulai ramai ya jalur ini, dan sepertinya perjalanan kita dari titik ini menuju ke lokasi yang kita tuju itu masih sekitar berapa ya, 25 menit ya, di Google Map 25 menit teman-teman. Baik, kita rada silut-silut ya, kita ambil jalur yang bisa kita masuki serobot ya, karena kalau nggak gini kita nggak nyampe-nyampe ini. Di depan kita ini ada, wah, iki gedang apa iki bos, pisang apa ini? Jalan yang kita lalui ini tergolong enak teman-teman, mulus ya, sangat minim sekali lubang, meskipun ada di beberapa titik, tapi kalau pikir itu wajar-wajar saja. Kalau secara keseluruhan jalur ini memang bestian walus pol gitu, mulus gitu ya, jangan luar biasa. Harusnya memang jalan-jalan di Indonesia itu seperti ini semua. Tapi mulai di titik ini aspalnya mulai geronjal-geronjal ini ya. Aduh ya toh. Dan saya melewati gundukan hampir mencelat saya. Di sini ternyata aspalnya ada yang nongol-nongol gitu ya. Namun kalau di sini udah mulus lagi, enak ini. Jangan tenan, Nes. Gas wae, bos. Beberapa teman-teman itu menyarankan saya untuk eksplor di pabrik apa ya, bekas pabrik kertas reces ya.
Namun sejauh ini saya memang belum mendapatkan prosedur perizinannya itu seperti apa gitu ya. Kata-katanya sih untuk masuk ke lokasi tersebut memang nggak bisa dieksplor ya. Jadi memang perusahaan tersebut meskipun tidak beroperasional ada yang jaga juga, sehingga untuk akses masuknya itu ya nggak bisa sembarangan gitu teman-teman. Aku sih sebenarnya seneng-seneng aja ya eksplor dimanapun juga. Coba eksplor di sana bang, di sana angker, di sana menyeramkan, di sana seperti ini seperti itu. Aku sih nggak apa-apa teman-teman, asalkan semisal proses perizinannya itu mudah gitu ya, tidak sulit gitu. Aku sih seneng-seneng aja gitu loh. Kenapa seneng bang? Iya karena kan saya dapat konten gitu. Karena untuk mencari tempat-tempat yang terbengkalai, tempat-tempat yang rusak tak terpakai ditinggalkan pemiliknya itu nggak semudah itu teman-teman. Betul ya, lebih mudah mencari tempat-tempat wisata yang secara normal gitu, dan prosesnya lebih enak gitu ya. Misal kita mau liburan ke tempat wisata A, ya wes mudah gitu ya, prosesnya mudah ya kan, segala sesuatunya mudah tanpa risiko kan gitu. Lain lagi kalau kita eksplor di tempat-tempat yang terbengkalai, mencarinya pun itu seperti kadang ya, mencari tempat terbengkalai itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, susah teman-teman, betul ya. Dan banyak yang panen pisang ya. Aku jujur teman-teman nggak mudeng aku ya. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang dibicarakan, yang saya dengar ya dari speaker itu, karena kelihatannya bahasa Madura, dan kebetulan aku kalau bahasa Madura itu waduh wis belas gak nyantol aku. Meskipun memang secara pergaulan yo beberapa teman-teman itu ada yang berasal dari Madura, namun untuk komunikasi secara bahasa Madura aku sebelas gak nyantol. Aku nggak ngerti bos. Dan betul teman, dari sini mulai macet loh ya pagi ini, jam segini ini padahal loh sudah macet panjang ya bos, nyampe depan sana ya. Aku tak nyepit sih bos, nah karena itu truknya besar sekali, kita nggak bisa menyelinap di tengah-tengah gitu. Nah sudah saya bilang ya, jalur ini padat gitu loh. Saya melintas siang saja, waduh macetnya kemarin itu juga minta ampun. Dan 17 menit teman-teman masihan ya dari titik ini kita menuju ke lokasi. Aku cuma penasaran saja teman-teman, yang disebut rumah sakit terbengkalai di Probolinggo itu seperti apa gitu loh. Nanti kalau perlu saya vlog siang saja biar jelas. Kenapa nggak malam mas, kamu takut ah? Aku mulai memperhatikan ya sekarang komentar-komentar teman-teman, bahwasanya diantaranya pengen vlog siang. Oleh karena itu di beberapa video saya ya saya vlog siang ya lokasi eksplornya teman-teman, sehingga untuk sahabat-sahabat yang suka vlog malam saya bikinkan eksplor malam gitu ya. Untuk teman-teman yang suka vlog siang yo saya bikinkan eksplor siang. Jadi sama-sama kita mendapatkan apa yang kita ingin gitu. Aduh, aku lewat mana ini bos? Lewat kiri kanan semuanya buntu Banyak yang jualan kelapa yo di sini. Oh ternyata di sini
memasuki areal pasar teman-teman ya. Wah, jualan kelapa dan kelapa. Oh, ini pasar Gedang Lumajang. Di sini teman-teman ternyata ya pasar Gedang Lumajang. Gedang apaan mas? Gedang itu pisang gitu loh. Kalau orang Jawa sebutnya pisang itu dengan gedang gitu. Dan di depan kita ini memang, waduh, ini full dengan kelapa ya. Aku nggak heran sih, karena lokasi ini tuh wilayah Lumajang itu pohon kelapanya tersebar ya ke banyak wilayah gitu. Inilah ya teman-teman aktivitas pagi di sebuah pasar. Aktivitas jual beli transaksi gitu ya. Dan melihat ramenya ya pasar Gedang Lumajang ini, saya bisa memprediksi bahwasanya perputaran ekonomi ya di wilayah tempat ini juga cukup cepat gitu. Nah, seperti ini ya. Dengan banyaknya pisang-pisang seperti itu, walah pantesan ya. Ternyata beberapa kali tadi banyak motor yang bawa pisang ternyata dibawa ke sini. Waduh, ini pisangnya wis tinggal pilih mulai dari pisang kepok ya. Wah, iya pisang tok rek. Namun ya ini teman-teman macet kita hari ini. Di titik ini nggak tahu kita merangkaknya di menit yang keberapa. Dan teman-teman, aku jujur ya, aku memperhatikan mobil yang di depan saya ini. Jadi ini Honda Stream. Itu mobil keren banget ya. Kira-kira kapan aku duwe gitu. Ini loh Honda Stream ini, waduh. Enak banget ini bos ya, mantap ini. Yang namanya pasar Gedang ya, jadi yang dijual itu kebanyakan pisang gitu. Di sebelah kanan dan kiri kita teman-teman berjajar ya penjual-penjual pisang yang berasal dari berbagai wilayah dari tempat ini dijual ya. Pusat penjualannya di sini ternyata Lumajang. Mantap. Mungkin pisang-pisang itu dilempar keluar kota Lumajang, teman-teman, bisa ke beberapa wilayah ya, bisa ke kota Surabaya juga itu mungkin. Saya pikir seperti itu karena banyak sekali ternyata stok pisang ya yang berasal dari pasar Gedang tersebut. Aku nggak tahu juga apakah pasar Gedang itu buka setiap hari atau mungkin hanya hari-hari tertentu. Namun kalau aku perhatikan memang banyak sekali ya aktivitas jual beli di pasar Gedang Lumajang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar teman-teman. Kita ambil di sebelah kiri aja ya. Selamat jalan.
Jadi perjalanan kita masih 13 menit teman-teman menuju ke titik tujuan ya, dari keberadaan kita saat ini. Di samping kanan dan kiri kita itu ternyata tebu teman-teman, ladang tebu ya yang menghampar. Selain pisang juga tebu-tebu ternyata. Jalannya nggak enak ya di sini ya, mulai ada lubang-lubang ya. Di Probolinggo itu saya mendapatkan beberapa rekomendasi lokasi explore dari teman-teman yang berkomentar di video saya. Namun memang sejauh ini saya belum ngecek ya beberapa lokasi tersebut, apakah lokasi tersebut bisa dieksplor atau tidak begitu. Namun beberapa di antaranya menyebutkan lokasi ini loh mas yang creepy gitu ya di Probolinggo gitu. Karena ya saya itu selalu mantau teman-teman, semua komentar yang masuk di video saya itu pasti saya baca, meskipun terkadang saya itu terlupakan ya untuk ngasih big love gitu dan balas komentar, karena terkadang untuk membalas teman-teman itu sudah saya usahakan secara maksimal teman-teman. Namun ya kalau ada yang terlewat ya, karena semakin banyak komentar-komentar yang masuk dari sahabat-sahabat semuanya, saya nggak punya admin gitu. Saya itu hanya sendirian aja teman-teman ya, mulai dari ambil video, ngedit, balas komentar semuanya ya, kemudian membersihkan beberapa orang-orang yang berkomentar nggak enak gitu. Terkadang ya gimana ya teman, semua channel YouTube memang tidak terlepas dari yang namanya haters gitu, termasuk di channel VRK. Saya kurang bagaimana ya dalam membuat konten, entah ya, padahal aku juga dalam membuat konten itu slow aja gitu loh. Jadi kalau suka ditonton monggo, nggak suka nggih mboten nopo-nopo gitu. Kalau suka ya silahkan, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Karena setiap saya bikin konten, saya itu juga nggak pernah gitu ya untuk minta like, komen, dan subscribe dari teman-teman semuanya. Kenapa saya nggak melakukan itu? Ya karena saya ingin jika teman-teman memberikan hal tersebut itu ya memang dari dalam hati gitu ya. Tidak dari saya meminta-mintanya begitu. Aku pikir dengan melakukan hal tersebut itu bisa membuat terbuka gitu ya pikiran, hati orang-orang yang terkadang itu hitam gitu loh. Hitam melihat channel saya gitu loh, biar bisa menjadi cerah gitu. Namun ya itu tadi ya, terkadang ada beberapa orang-orang yang memang menyerang gitu ya dengan berkomentar. Kalau toh mau memberikan masukan, kalau toh mau memberikan sebuah
ide ya itu bisa disampaikan secara baik teman-teman ya, bisa disampaikan dengan kalimat-kalimat yang bernada positif gitu, membangun gitu loh. Aku justru sangat suka ya, sangat menantikan komentar teman-teman yang bersifat membangun. Namun ya sekali lagi, kita kan warga negara Indonesia yang penuh dengan etika ya, kita hidup di negeri berpancasila yang penuh dengan sopan santun ya. Teman-teman menghargai saya akan menghargai teman-teman. Namun ya sebaliknya gitu ya. Bagaimanapun juga saya juga orang biasa teman-teman ya. Saya orang biasa yang ya terkadang bisa terbawa perasaan juga dalam berbagai hal. Apakah itu perasaan yang baik-baik saja atau mungkin perasaan yang tidak baik-baik saja. Jadi sikap Anda tergantung dari apa yang Anda lakukan kepada saya kan gitu. Awakmu kok baperan toh Mas? Ya enggak ya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang realitas saja teman-teman. Bahwasanya segala di dunia ini memang harusnya itu segala sesuatunya itu bisa dirembuk gitu, disampaikan dengan baik. Jika ada suatu hal yang tertahan gitu ya di benak kita gitu, jangan secara frontal menyampaikan namun tanpa etika. Itu sepertinya bukan budaya bangsa kita gitu loh. Karena budaya bangsa kita ini sejatinya itu memang dasarnya itu ya saling menghormati, saling menghargai. Apakah itu yang berlainan agama, apakah itu yang berlainan atau berlatar belakang sesuatu hal yang tidak disuka. Mungkin di mata teman-teman ada hal yang tidak disukai ya, tapi di mata orang lain justru hal tersebut disukai. Gitu ya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dengan segala perbedaan, bukan untuk saling menghancurkan, namun yaitu untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Termasuk dalam hal penyampaian masukan gitu ya, penyampaian pendapat, penyampaian inspirasi gitu, bisa disampaikan secara elegan. Nah, aku pikir seperti itu. Apapun itu ya, apakah itu di kehidupan masyarakat ataukah itu di kehidupan keluarga, mungkin kita akan mendengarkan secara lebih baik gitu. Segala sesuatu yang disampaikan dengan baik, segala sesuatu yang disampaikan dengan bahasa yang indah, daripada kita mendapatkan suatu masukan itu dengan nada yang nggak enak gitu ya, dengan rangkaian kalimat yang kurang etis gitu. Itu memang secara nalar sudah bisa dipahami ya, bagaimana kelanjutannya. Apakah kita akan tetap membandel gitu ataukah kita akan mulai berbenah diri kan gitu. Maksudmu ngomong apa Thomas gitu. Maksudnya gini loh ya, segala sesuatu meskipun niatnya baik namun disampaikan dengan penyampaian yang kurang baik, itu hasilnya nggak baik ya. Karena orang itu bagaimanapun juga penuh dengan perasaan. Orang itu kalau dilembutin ya dia akan lembut gitu ya, gemulai. Tapi kalau dikerasin biasanya ya malah menjadi gitu. Maka akan semakin keras juga dia kan gitu. Kalau ngomong sih gampang Mas, iya. Ngomong itu mudah banget, tapi ya itu ya, kalau mempraktekkan terkadang kita juga susah. Waduh, dan pagi ini aku mulai curhat lagi nih bos. Sepertinya kita sudah mulai nyampe teman-teman ke lokasi tujuan ya. Sebentar, saya juga nggak ngerti gitu, ancer-ancerin di gitu ya. Klinik pengobatan yang terbengkalai di Probolinggo. Katanya sih masuk ke dalam sebuah gang kecil teman-teman. Baiklah, kita akan mendekati ya. Kita akan mendekati pabrik leces yang terbengkalai, dan pabriknya itu teman-teman di sebelah kanan kita nanti ya. Itu udah kelihatan di belakangnya apa jembatan itu loh. Nah itu di sana itu pabrik leces. Ini teman, nyampe ke sana ya, itu pabrik leces itu terbengkalai.
Pabrik ini besar banget, luas banget begitu. Nyampe ke sana ya, ke sana. Ini beberapa teman-teman ada yang berkomentar kalau memang berani, kalau memang nggak takut, coba explore pabrik Leces gitu. Kamu bisa masuk, nggak bisa keluar katanya. Iya, karena ditahan security. Bukan dimakan jin gitu ya. Aku mikirnya seperti itu, karena untuk menembus perizinan lokasi ini nggak mudah gitu loh. Kalau toh kita memaksa masuk ya kita ditahan security. Sebentar teman-teman, kita mulai berhati-hati ya. Kita mencari gang kecil setelah pabrik ini, setelah deretan pabrik ini. Namun pabrik ini memanjang ya, gangnya sebelah mana ini? Loh, sampai di sini teman, ini pabrik Leces tersebut. Ini pabrik Leces tersebut gitu loh. Oh, ini PT Kertas Leces Persero. Apakah ini ya? Sik. Oh ya, ini mungkin ini teman-teman, kita masuk ya. Sebentar. Sebentar. Ini. Iya, ini ya. Kita masuk gang ini. Kita masuk gang ini, kemudian belok kiri. Sebentar, kita cari ya. Apakah di sini, Bos? Aku nggak tahu. Ini perumahan ya, perumahan pabrik Leces yang tidak digunakan. Oh, ini teman, ini dia ya, balai pengobatan ini loh yang terbengkalai. Oh alah, oh di sini ya. Nah ini teman-teman lokasinya. Walah, ini ternyata lokasinya ya, balai pengobatan atau rumah sakit yang terbengkalai. Wah, dan di dalamnya aku perhatikan masih banyak barang ya. Oh ini ya, tapi akses masuknya lewat mana ini? Terkunci di sini. Oh, lewat sini nih akses masuknya teman-teman. Waduh, masih banyak barang di dalam ya. Ataukah masuk mana ya? Ataukah masuk lewat sini? Gak bisa ditutup. Oh, lewat sini bisa ya. Di dalam situ. Baiklah teman-teman, jadi di sini ya lokasi yang sudah dieksplor beberapa teman-teman explorer itu, ternyata di sini lokasinya. Jadi ini loh dia ya, Balai Pengobatan Leces Trauma Center gitu. Baiklah sahabat, dan saya akan coba lihat ya, lokasi ini akan saya vlog siang saja sepertinya, karena lokasi ini kecil ya. Kalau dibuat explore malam sepertinya nggak menarik ini. Saya akan explore siang saja untuk melihat ke beberapa bagian di dalam bangunan tersebut. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.